Jika membahas timnas Malaysia, tentunya tak ada habis-habisnya, terutama jika berhubungan dengan timnas Indonesia. Alasannya adalah karena kedua tim selalu memiliki rivalitas yang begitu panas hingga saat ini. Sebuah rivalitas yang membuat semua orang penasaran dan ingin melihat kedua tim bertemu di lapangan. Tapi sayang, sampai saat ini momen itu belum terwujud, karena kedua tim masih sibuk dengan jadwal masing-masing. Namun meski begitu, pihak Indonesia dengan berani menantang Malaysia. Sayangnya, tantangan itu secara halus ditolak oleh FAM dengan berbagai alasan. Hal yang membuat Datuk Midin berkomentar soal situasi yang terjadi. Mantan ketua FAM tersebut menjelaskan soal alasan mengapa negaranya belum mau ketemu timnas Indonesia. Lantas, apa alasannya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, pada tanggal 29 Mei kemarin, timnas Malaysia mengadakan pertandingan uji coba melawan Cape Verde, di mana hasilnya tim Harimau Malaya berhasil menahan imbang wakil dari Afrika tersebut. Tentu, sebuah hasil yang cukup positif bagi Malaysia, sekaligus sebagai bentuk persiapan sebelum mereka melawan Vietnam di lanjutan babak kualifikasi Piala Asia, di mana pertandingan melawan Vietnam memang laga yang harus dimenangkan. Karena jika menang, maka peluang untuk lolos langsung ke Piala Asia pastinya sangat terbuka. Sebaliknya, jika kalah, maka peluang untuk lolos menjadi sangat kecil. Lebih lanjut, di balik pertandingan yang dijalani oleh timnas Malaysia, ada sebuah momen yang layak mendapatkan perhatian. Momen yang dimaksud adalah saat para pemain Malaysia menirukan apa yang biasanya dilakukan oleh para pemain timnas. Intinya, setelah pertandingan selesai, para pemain Malaysia langsung menghampiri tribun penonton untuk kemudian diajak bernyanyi bersama-sama. Tapi sayang, tak semua pemain ikut bernyanyi, karena mungkin belum semuanya hafal lagunya. Entah dikatakan meniru atau tidak, namun yang pasti, tradisi seperti itu sudah sangat lama dilakukan oleh timnas Indonesia setelah pertandingan selesai. Dan baru-baru ini tradisi seperti itu juga dilakukan oleh timnas Malaysia. Tak hanya tradisi bernyanyi dengan supporter, tradisi memberikan motivasi kepada pemain ternyata juga pernah dilakukan oleh salah satu pemain Malaysia. Soal ini sebelumnya pernah lebih dulu dilakukan oleh C. Itzas bersama tim Garuda. Alasan Malaysia menolak Indonesia akhirnya terungkap. Soal Malaysia sendiri, sebelumnya mereka pernah mendapatkan tantangan dari Erick Thohir. Intinya, ketua PSSI tersebut mengajak Malaysia untuk melakukan pertandingan persahabatan pada bulan September nanti. Tapi sayang, ajakan itu ditolak oleh Malaysia dengan alasan yang sampai saat ini belum jelas. Memang kita sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Memang salah satunya saat ada jendela. Kesempatan untuk FIFA Matchday September kan, kita mengundang Malaysia juga sebelum kita memastikan ada Kuwait dan Lebanon. Namun mungkin tim senior Malaysia ada pertimbangan lain. Entah apapun pertimbangan itu kami nggak tahu, tapi kami tetap harus menghargai keputusan mereka, kata Erick Thohir pada media. Soal alasan Malaysia menolak Indonesia, hal ini akhirnya diungkapkan oleh Datuk Midin selaku mantan ketua FAM. Bagi Datuk Midin, dirinya menjelaskan soal perbedaan kualitas dari kedua tim, terutama pemain-pemain Indonesia yang berasal dari Eropa. Menurutnya,
Jika pertandingan antara Indonesia dan Malaysia terjadi, maka pemain Indonesia yang berasal dari Eropa akan memberikan pengaruh yang sangat besar di lapangan. Datuk Hamidin kemudian menambahkan, jika dirinya masih menjabat sebagai ketua FAM, ia akan menerima tawaran tersebut. Erick Thohir pernah nak ajak kita lawan pada last year, saya ingat, tapi kita tak dapat, ada timing tu semua under 23 tak saya ataupun senior team. Tapi kalau ada ruang, bila untuk FIFA calendar, tak ada salah untuk kita bermain dengan Indonesia, sama ada senior team atau under 23. Kita tengok kesesuaian lah, masa dan juga ketika tu, kedua-dua pasukan. Malaysia benar-benar ketemu Indonesia dan tidak bisa menolak. Saat tim senior Malaysia masih mencari alasan soal penolakan mereka kepada Indonesia, di satu sisi, nasib berbeda malah dialami oleh timnas junior mereka, yakni timnas U23, di mana mereka akan bertemu dengan timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Pertemuan tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 21 Juli mendatang di Stadion GBK. Sebuah pertemuan yang pastinya tidak bisa ditolak karena sudah ditentukan oleh panitia, dalam hal ini AFF. Tentu, sebuah pertemuan yang sangat menarik, karena meski tidak timnas senior yang main, tapi yang bermain adalah pemain U23, di mana nantinya timnas Indonesia bisa diperkuat oleh beberapa pemain abroad seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, hingga Jens Raven. Soal pertemuan ini sendiri, hal ini mendapatkan tanggapan positif dari Erick Thohir. Intinya, dirinya senang karena Indonesia akhirnya bisa kembali bertemu dengan timnas Malaysia. Ini pemanasan yang bagus bagi timnas U23 dan juga pelatih Gerald van den Berg. Apalagi kita satu grup dengan Malaysia, sudah kangen ketemu tim negeri jiran itu. Cukup lama kita tidak bertanding lawan Malaysia, kata Erick Thohir pada media. Perbedaan nasib antara Indonesia dan Malaysia. Pada bulan depan, Indonesia dan Malaysia sama-sama akan bermain di FIFA Matchday. Bedanya, Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara Malaysia akan menjalani 1 pertandingan melawan Vietnam di babak kualifikasi Piala Asia. Dengan begitu, saat ini kedua tim tengah sibuk mempersiapkan skuad masing-masing. Untuk Indonesia, mereka akan kembali menjalani latihan di Jakarta, sementara Malaysia akan kembali menjalani uji coba melawan Cape Verde. Di sisi lain, saat timnas Indonesia akan melawan Cina dan Jepang, Malaysia justru akan melawan tim sesama Asia Tenggara, yakni Vietnam. Dan kini antara kedua tim terus melakukan pesawat sebelum laga. Salah satunya yang dilakukan oleh Peter Klamowski. Pelatih Malaysia itu yakin dengan skuadnya dan bertekad membungkam Vietnam di Stadion Bukit Jalil. Kami bukan lagi tim biasa. Kini, Harimau Malaya tampil dengan skuad yang lebih solid, dengan wajah-wajah baru yang telah membuktikan kemampuannya. Kekuatan utama kami adalah kombinasi pengalaman dan antusiasme anak muda. Ini akan menjadi senjata rahasia kami untuk mengalahkan tim Vietnam, kata Peter Klamowski dikutip dari Sohavian. Kini menarik dinantikan, apakah timnas senior Indonesia bisa kembali bertemu dengan Malaysia atau tidak. Jika seandainya takdir kembali mempertemukan keduanya, semoga saja pertemuannya terjadi di ajang yang lebih bergengsi, entah itu Piala Asia maupun ajang yang lain. Karena jujur saja, jika kembali bertemu di ajang Piala AFF, maka peluang Indonesia untuk menurunkan skuad terbaiknya sangatlah kecil. Berbeda jika turnamennya lebih bergengsi, maka hampir dipastikan Indonesia akan menurunkan semua pemain terbaiknya. Jadi itulah pembahasan soal Malaysia yang memilih menolak ajakan timnas Indonesia untuk menjalani pertandingan persahabatan.